Mateo Kojijan resmi direkrut oleh Persib Bandung. Bek berkebangsaan Kroasia berusia 29 tahun. Sekaligus juga Persib mengumumkan kepergian Alberto Rodriguez. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas Alberto Rodriguez terlebih dahulu. Lewat website resmi Persib Bandung mengatakan, kendati Persib berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama dengan Alberto, bek berusia 31 tahun itu ternyata punya pilihan lain. Garis bawahi, ternyata punya pilihan lain. Pemain kelahiran Las Palmas de Gran Canaria ini memilih hijrah ke klub lain. Kita hormati keputusan Alberto Rodriguez. Semoga di perjalanan selanjutnya ia sukses. Nah, dari apa yang dirasakan oleh Alberto Rodriguez di sepak bola Indonesia, khususnya memperkuat Persib Bandung, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, ya, yang namanya adaptasi. Alberto datang ke Persib itu nggak mulus, teman-teman. Kalau kita bicara pesepak bola dalam konteks memberikan kritik, saran, nggak masalah. Ini Alberto ketika memperkuat Persib awal karirnya tidak gemilang permainannya, udah masuk ke level hujatan, disebutlah back lelet, tidak berguna di Persib Bandung, bla 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 bla. Dan akhirnya Alberto Rodriguez menemukan performa gemilang bersama Nick Weavers di lini belakang, tentu dibantu oleh pemain-pemain Persib lainnya. Defensif Persib Bandung sangat amat kuat. Bahkan kejadian Alberto Rodriguez ini dimention langsung oleh pelatih kepala Persib, Boyan Hodak. Ditanya oleh awak media soal pengalaman oleh Alberto Rodriguez ini di Persib, awal-awalnya nggak oke, kok tiba-tiba bisa dibuat oke oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak mengambil sebuah contoh yang dirasakan oleh Luka Modric, salah seorang pemain Real Madrid. Selama 6 bulan Luka Modric bersama Real Madrid baru bisa menemukan performa gemilang. Nah, itulah dia adaptasi. Ada pemain yang bisa langsung cepat beradaptasi lewat 1-2 pertandingan. Ada pemain yang butuh 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan, bahkan seperti Luka Modric 6 bulan. Dalam konteks itu, tentunya kesabaran kita diuji. Di sepak bola Indonesia, inilah yang menjadi PR kita bersama. Kadang muncul itu ketika 1, 2, 3 pertandingan tidak oke, tekanan, hujatan, bulian tertuju ke pemain ataupun pelatih tersebut. Nah, dari situasi yang didapatkan oleh Alberto itu mampu ia lewati. Di awal tadi sudah kita sebut dihujat, tapi ujungnya dia menjadi pilar yang sangat amat penting terhadap permainan Persib Bandung. Dan Persib juga kan katakan ingin sebenarnya melanjutkan kerjasama, tapi ya ini sudah menjadi keputusan yang harus kita terima. Termasuk nanti misalnya teman-teman ada pemain-pemain baru, ya lihat aja dari pelajaran yang didapatkan oleh Alberto Rodriguez. Pengalaman unik sebenarnya dirasakan juga oleh striker Persib Bandung di Liga Indonesia bernama David Da Silva. David Da Silva itu datang pertama kali bersama Bayangkara di trial ataupun mengikuti pertandingan uji coba. Tahu nggak permainan David Da Silva? Nggak masuk, nggak cantik, nggak oke, nggak seperti sekarang. Nah, kemudian ia mendapatkan kesempatan yang lebih di klub lain dan ia bisa membuktikan. Nah, jadi kita nggak bisa hanya melihat 1, 2, 3 pertandingan. Ya memang ada beberapa pemain lagi 1, 2, 3 pertandingan langsung bisa menggila dia. Tapi itulah dia, nggak bisa kita samaratakan semua pemain. Tapi yang perlu kita tekankan di sepak bola Indonesia kita, ya kan maunya cepat instan. Kalau bisa nggak usah pakai proses dalam tanda petik ya, prosesnya nggak usah terlalu lama. Ya cukup beberapa bulan, cukup beberapa hari, langsung bisa luar biasa penampilannya. David Da Silva, Alberto Rodriguez, itu 2 contoh tuh. Banyak kejadian-kejadian lain di sepak bola Indonesia. Pemain yang awalnya sulit beradaptasi, ujungnya menjadi rebutan.
Oke, kita masuk ke posisi Matteo Kocijan direkrut oleh Persib Bandung. Kita lihat website resmi Persib terlebih dahulu. Wilujeng Sumping, Matteo Kocijan. Persib menyambut kedatangan bek tengah asal Brazil Matteo Kocijan dengan ucapan Wilujeng Sumping dan harapan besar akan berkontribusi positif di kompetisi Liga 1 musim depan. Pemain kelahiran Koprivnica 27 Maret 95 tersebut bersepakat menandatangani kontrak kerjasama dengan Persib selama 1 tahun. Interim Director of Sport PT PBB Aditya menjelaskan perekrutan Kocijan merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi pelatih Boyan Hodak. Di sini perlu digarisbawahi hasil evaluasi dan rekomendasi pelatih Boyan Hodak yang membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan. Pelatih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan. Pilihan dan rekomendasi yang disampaikan pelatih adalah Matteo Kocijan. Pertimbangan lain yang disampaikan Boyan, selain back tengah, Kocijan juga terbiasa dimainkan sebagai gelandang bertahan, versatile. Sebelum bergabung dengan Persib, Kocijan tercatat sebagai pemain klub Superliga Albania Partizani pada musim 2023-2024. Klub lain yang pernah dibelanya di Kroasia antara lain Belupo dan lain sebagainya. Adit berharap Kocijan bisa memberikan kontribusi besar buat Persib sepanjang Liga 1 musim depan. Sebab pada musim ini Persib punya tugas berat untuk mempertahankan gelar juara yang direbutnya pada kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Maunya dibuat lagi sekaligus teman-teman. Persib juga akan tampil di level Asia, kan menjadi salah satu positioning penting bagi Persib. Selamat bergabung dengan Persib Wilujeng Sumping Matteo Kocijan. Kedatangan Matteo Kocijan ini pun diragukan oleh sebagian pihak. Aku nggak katakan semua ya, sebagian teman-teman, karena Kocijan tidak begitu banyak mendapatkan menit bermain ataupun kesempatan dari tahun 2013 sampai saat akan diumumkan oleh Persib Bandung. Bahkan ia pun sepanjang 6 bulan sampai 7 bulan terakhir tidak mendapatkan menit banyak bermain teman-teman. Nah, semakin diragukan lagi. Ini persis sama seperti Alberto Rodriguez. Alberto Rodriguez seperti yang sudah kita ulas, Alberto di karir profesionalnya itu teman-teman berusia 27-28 mulainya. Dan ketika kita mengulas hal tersebut banyak di-repost oleh media-media teman-teman, keraguan itu muncul, apakah ia bisa beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Nah, ketika Alberto awal kali bermain di Persib Bandung tidak oke, dikait-kaitkan lah, wah ini memang pengaruh dia baru main pro usia 27-28 bla 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 bla, dikait-kaitkan lah, tapi pelan-pelan ia bisa beradaptasi. Nah, termasuk konteks Kocijan ini kita harus memahami level sepak bola Liga Indonesia itu beda dengan liga-liga yang ada, termasuk Liga Kroasia, Liga Spanyol, Liga Inggris bla 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 bla. Akhirnya banyak pemain-pemain yang tidak begitu banyak menit bermain di luar ataupun pemain-pemain yang tidak oke datang ke Liga Indonesia, itu oke. Dalam konteks kita bicara pembelian pemain asing memang gambling. Aku bicara dengan CEO dari Madura United, Mbak Anissa. Aku harap teman-teman tonton video tersebut. Kita membahas juga target yang dicanangkan oleh Madura United tampil di level Asia. Di situ selaku CEO, beliau katakan memang membeli pemain asing ini gambling, apakah akan berhasil atau tidak. Nah, konteksnya termasuk juga Kocijan ini ke semua pemain asing. Kita belum tahu apakah ia sukses atau tidak. Nah, namun kalau kita bicara beberapa poin yang disampaikan oleh Persib lewat website resminya tadi, pertama, ini pilihan Boyan Hodak. Ya tentu kalau kita bicara pilihan Boyan Hodak, pasti ia pun sudah menilai, mengkalkulasi, menghitung apakah pemain ini cocok atau tidak dengan ritme permainan sepak bola Indonesia. Karena Alberto, lagi kita ambil contoh, di awal karirnya Liga Indonesia ia sebut banyak lari dan pelan-pelan ia bisa beradaptasi. Nah, jadi ini menjadi poin penting. Di samping Matteo Kocijan ini pun kan masuk ketika pre-season sebelum liga bergulir, jadi ia bisa beradaptasi lebih jauh untuk bisa memahami, mendapatkan touch ia bermain di atas lapangan bersama pemain-pemain Persib Bandung. Kemudian ini hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini ya
akhirnya memperkuat lini pertahanan lagi di saat memang ketika Nico Williams ataupun Alberto tidak ada. Jadi dibutuhkan pemain yang bisa sepadan, seimbang teman-teman. Meskipun dalam hal ini Alberto pergi, aku harap Persib pun semakin lagi memperkuat pemain di lini belakang dengan merekrut siapalah itu pemain yang diinginkan tentunya oleh Coach Boyan Hodak dari apa yang kita lihat di musim lalu. Dan yang terpenting, poin ketiga yang disampaikan oleh manajemen staf official dari Persib Bandung, bahwa Matteo Kojijan ini bisa bermain di sektor tengah, back tengah. Perlu kita camkan teman-teman, setiap pelatih itu sangat amat gemar memiliki pemain versatile, multi posisi, banyak bisa tempat dia mainkan. Dan bahkan di salah satu pertandingan yang dimainkan oleh Matteo Kojijan, ia pernah bermain sebagai striker. Nah, kenapa aku katakan itu sangat amat krusial? Kita lihat Coach Boyan Hodak bersama Persib Bandung meramu itu beberapa pemain contoh yang nyata, misalnya Ejra Walian. Ejra Walian kan sifatnya itu kan nalurinya kan attacking, tapi dimainkan sebagai double pivot bersama Dedi atau Klok atau siapa di sektor tengah, Irianto. Nah, dengan pemain-pemain yang memiliki multi posisi teman-teman yang didapat oleh Matteo Kojijan, ini kan sebagai sikap untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk misalnya Matteo Kojijan bisa saja kalau misalnya bersama Persib, oke, di lini tengah ditempatkan, itu terus menjadi tempatnya. Atau ketika dia tidak memang cocok di sektor tengah, dibalikan ke posisi back. Nah, dalam hal lain misalnya kebuntuan didapatkan oleh Persib Bandung ketika misalnya lini depan sudah paceklik, Matteo Kojijan ini kan beberapa kali menciptakan gol dan tadi sudah kita sebut pernah menjadi pemain depan. Nah, normalnya biasanya klub-klub yang mengalami kebuntuan ketika sudah paceklik, efektivitas teman-teman, pemain belakang digeser untuk ke depan ataupun diminta untuk bergerak ke depan menciptakan sebuah gol. Dan ya, ini menjadi sebuah keuntungan. Masalah apakah Matteo Kojijan sukses nanti atau tidak, ya kembali ke pengalaman yang pernah kita lihat dari yang dilakukan Alberto bersama Persib Bandung. Selamat datang Matteo Kojijan di Persib dan sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.